Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tahara qulubas shadiqina min danasil aghyar wa nawwara basairahum bi'awarifil ma'arifi wa latfaifil asrar. Wassalatu wassalamu ala madharil anwar wa ma'danil asrar ar-rasul al-mujtaba wan nabiyul mukhtar Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan tansyarihu biha sudur wa tahunu biha al-umur wa tankashifu biha sutur salatan wa salaman kasiran ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tauhid. Jika kemarin kita telah membahas sekelumit atau sedikit tentang tauhid dalam pandangan kaum mutakallimin, insya Allah di hari yang berberkah ini kita akan sedikit menengok ya, atau sedikit mengenal tentang tauhid dalam pandangan kaum sufi. Nah, kaum sufi sama dengan para mutakallimin atau ulama ilmu kalam juga menganggap tauhid itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan suluk atau kehidupan bertasawuf. Betapa tidak, karena dalam pandangan kaum sufi tauhid itu adalah pintu menuju puncak perjalanan kaum sufi, yaitu ma'rifat. Jadi kalau kita membuka khazanah atau literatur-literatur tasawuf atau kita bersentuhan dengan guru-guru sufi, rata-rata yang diajarkan kepada kita itu, kita berguru kepada mereka untuk menyelami dan untuk sedikit bisa mencicipi lautan ma'rifat. Sehingga tidak salah jika orang sufi itu mengatakan puncak perjalanan atau ilmu yang ingin dicari oleh seorang kelana sufi itu adalah ma'rifat. Nah, tauhid ini adalah kunci menuju ma'rifat. Dalam artian, kalau kita tidak mampu mengenal tauhid dengan baik atau tidak menjalani tauhid sebagaimana yang diajarkan oleh kaum sufi, maka mustahil kita akan mencapai yang namanya maqam ma'rifat. Sehingga tidak heran jika sebagian orang sufi itu mengatakan puncak daripada tauhid, yaitu tauhid as-siddiqin, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ma'rifat. Dia ibaratnya dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Dalam arti, apabila orang telah mencapai maqam puncak daripada tauhid, berarti detik itu juga orang itu telah mencicipi atau menyelami lautan ma'rifat yang arduha as-samawati wal ardu, yang begitu luas ya, bahkan bisa dikatakan lagi lebih luas daripada langit dengan bumi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam pandangan kaum sufi sama dengan kaum mutakallimin. Jika kaum mutakallimin sebagaimana kemarin kita ketahui bahwa tauhid itu mereka bagi juga dalam 3 tingkatan. Ada yang namanya tauhid zat, tauhid af'al, dan tauhid sifat. Maka di dalam pandangan kaum sufi, orang sufi juga menjadikan atau melihat tauhid itu juga 3 tingkatan. Bahwasanya Allah itu esa di dalam zatnya, Allah itu esa di dalam sifatnya, dan yang ketiga Allah itu esa di dalam af'al atau perbuatannya. Biasa kita dengar dengan perkataan Allah itu wahidun fi dzatihi, esa di zatnya, wahidun fi sifatihi, esa di dalam sifat-sifatnya, dan yang terakhir wahidun fi af'alihi, Allah itu esa di dalam perbuatannya. Hanya saja kalau kita bersentuhan dengan dunia sufistik, maka tauhid dalam pandangan mereka ini pasti kita akan temukan sangat jauh berbeda dengan tauhid dalam pandangan para mutakallimin. Setidaknya kita bisa bedakan. Kemarin kita sudah mendengar tentang bagaimana sih orang mutakallimin itu melihat tentang tauhid. Kita bisa pelajari bahwa
mutakallimin jika berbicara tauhid itu dia tidak akan keluar dari rel akal. Maknanya mereka berbicara tauhid itu atas kacamata akal. Nah, bedanya dengan dunia tasawuf, orang-orang sufi itu kalau berbicara tauhid dia itu di luar daripada nalar akal. Dia lebih tinggi lagi. Jadi orang sufi itu kalau berbicara tauhid dia berbicaranya itu pengalaman batininya. Jadi kalau orang mutakallimin berbicara tauhid untuk menetapkan rumus-rumus atau kaidah-kaidah atau dalil yang menegaskan dan akal mau tidak mau harus menerima bahwasanya Allah itu esa dalam segala segi, esa di zatnya, esa di sifatnya, esa di perbuatannya, sehingga ini menjadi akidah bagi orang seluruh umat atau orang awam, dan itu akan menjadi jaminan insya Allah selamat dunia akhirat. Tapi dalam dunia sufistik tidak hanya sebatas itu. Orang sufi melihat makna bertauhid itu adalah semacam pengalaman ruhiyah, pengalaman spiritual atau pengalaman batinia, dan dengan pengalaman itu mereka berusaha menyaksikan. Jadi bukan hanya sekedar mengenal, memahami dan meyakini, tapi betul-betul menyaksikan wujud keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatannya jika dikaitkan dengan keesaan Tuhan di alam semesta ini. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Nah, dari sini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa dalam pandangan mutakallimin, tauhid itu dia masih dalam tataran nazari atau masih dalam tataran teori. Jadi orang-orang mutakallimin itu dengan mempergunakan potensi akal, jadi potensi al-idrak, potensi untuk mendapatkan pengetahuan yang kedua. Jadi kalau kita berbicara wasail idrak atau alat yang dipergunakan untuk mengenal itu, ulama atau guru-guru kita membagi tiga. Jadi yang paling rendah ada yang namanya al-hawas, panca indera. Nah, panca indera ini itu adalah potensi yang pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kemampuan untuk mengenal sesuatu di alam semesta ini. Tapi potensi al-hawas atau panca indera ini tidak akan mampu mendapatkan apa yang didapatkan oleh akal. Jadi akal itu lebih tinggi dia. Tapi akal ini, apa yang didapatkan oleh akal, dia tidak akan mampu mendapatkan apa yang didapatkan oleh kedalaman batinia. Kalau dalam bahasa syar'i, bahasa Al-Quran dan hadis, qalbun. Allah biasa berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun." Itu nanti bisa memberikan zikra, bisa menyentuh, memberikan kesadaran kepada orang-orang yang menghidupkan dimensi batiniahnya. Nah, inilah yang dipergunakan oleh orang sufi. Jadi kalau orang mutakallimin, mereka berbicara tauhid dengan mempergunakan akal, membaca dalil-dalil Al-Quran dengan hadis, lalu merumuskannya, akhirnya dapat menciptakan dalil, dan dalil inilah yang menjadi pegangan dan keyakinan kepada orang Islam secara umum bahwasanya Tuhan itu esa, dan inilah yang akan menjamin siapapun yang mempunyai keyakinan ini dengan baik sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, insya Allah di dunia dan akhirat kita akan dijamin keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam dimensi tasawuf, tauhid itu dia ibaratnya atau sifatnya amali, praktek. Ya, jadi dalam dunia tasawuf ini praktek, jadi usaha orang dengan jalan berusaha untuk membersihkan batinia ini sehingga dapat menyaksikan keesaan Tuhan, keesaan liputan Tuhan di alam semesta, dan itu tidak berlaku untuk umum. Dia hanya berlaku kepada orang khusus yang betul-betul mampu bermujahadah, berjuang. Jadi berjuang untuk menghilangkan semua dinding-dinding yang menghalangi dia dari penyaksian akan wujud keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kalau dengan bekal tauhid mutakallimin, insya Allah kita sudah akan mampu terlepas dari jeratan syirik jali. Sama yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwasanya innama akhwafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling saya takuti itu syirik kecil. Kalau syirik besar, menyembah pohon, menyembah batu, itu Nabi sudah nggak mengkhawatirkan umatnya. Yang dikhawatirkan itu hanya syirik khafi yang terselubung.
Terus sahabat bertanya, apa itu asyirkul khafi atau asyirkul asghar? Nabi mengatakan ar-riya. Itu ada muncul riya, ada rasa kita ini adalah sesuatu dan kita merasa senang kalau ada orang yang melihat kita. Ada melihat perbuatan baik kita. Kita sum'ah, mau didengar baik-baik. Akhirnya muncullah ujub, merasa diri ini adalah sesuatu yang layak untuk dipuji, dan kadang muncul takabur dan lain-lain. Itu semua muncul karena kenapa? Karena orang ini meskipun dia sudah memahami Tuhan itu adalah esa segalanya, tapi belum tercerahkan, belum mampu pandangan batinnya itu untuk menemukan wujud lautan keesaan Tuhan yang meliputi alam semesta dan juga meliputi dirinya, sehingga dia alpah dan membuatnya dia syirik khafi. Nah, syirik khafi ini orang tidak akan mampu terlepas kecuali seseorang itu sudah mendalami dan menemukan tauhid yang diperbincangkan atau tauhid yang diselami dan didalami dan dikejar oleh para kelanas. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Nah, tauhid tingkat mutakallimin ini Imam Al-Ghazali mendudukannya dalam tingkatan kedua dari tingkatan tauhid yang beliau rumuskan. Kemudian setelah tauhid tingkat mutakallimin atau tauhid yang didalami di dalam ilmu tasawuf itu, Imam Al-Ghazali mendudukannya dalam tingkatan ketiga dan tingkatan keempat. Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam pandangan Imam Al-Ghazali, seseorang yang telah mendapatkan tauhid tingkat mutakallimin itu belum cukup. Dia harus berusaha lagi untuk memberikan kemajuan di dalam kualitas imannya itu dengan menyelami lautan tauhid sebagaimana yang dipahami dan ditemukan oleh kaum-kaum sufi. Tapi meskipun demikian, tauhid tingkat mutakallimin ini itu sudah luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang pertama, Imam Al-Ghazali sendiri mengajarkan kepada kita, bahkan semua guru-guru besar kita, kaum sufi juga mengakui itu, bahwa orang tidak akan mampu untuk duduk di makam tauhid tingkat ketiga, yaitu orang khawas, tauhid muqarrabin, orang yang dekat dengan Tuhan, dan tauhid siddiqin yang lebih tinggi lagi, orang yang betul-betul benar di dalam beragama. Siddiq ini dinisbahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu dengan hanya bimujarrad atau mendengarkan apa yang disampaikan Rasul, beliau langsung meyakini dan mendengarkannya karena beliau tercerahkan. Akhirnya tauhidnya tauhid orang yang paling tinggi, puncak daripada tauhid. Nah, guru-guru besar kita juga mengajarkan kepada kita tauhid tingkat 3 dan tauhid tingkat 4 ini tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk masuk ke ruang tauhid tingkat 3 dan tauhid tingkat 4 itu kecuali dia telah matang di dalam tauhid mutakallimin. Hanya saja memang tauhid mutakallimin itu dalam pandangan Imam Al-Ghazali secara khusus itu juga masih dianggap sebagai tauhid yang rendah. Ya, kenapa dia rendah? Karena dia belum tercerahkan. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali itu, dia belum mendapatkan insyirahus sadr, belum mendapatkan ketersingkapan jiwa. Tuhan Esa itu masih dalam tataran akal, masih dalam tataran nazari atau teori saja, dan cukup menjadi keyakinan di batin, tapi belum menemukan bagaimana wujud keesaan Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Nah, tauhid tingkat 3 ini atau tauhid tingkat muqarrabin, kalau meminjam istilah Imam Al-Ghazali itu diistilahkan dengan al-lub, intisari, isi daripada ajaran tauhid dalam Islam. Tapi setelah intisari itu di dalam al-lub itu, biasa kalau kita belajar kepada filosofi kelapa, ada isi atau ada isi kelapa. Di dalam isi itu masih tersimpan lagi rahasia di dalamnya, itu ad-duhn. Mana itu ad-duhn? Ad-duhn itu ibaratnya minyak. Setelah dengan proses yang banyak, proses yang panjang, orang biasa kalau kelapa itu diparut, kemudian dimasak, akhirnya muncullah minyak. Nah, ad-duhn inilah puncak daripada tauhid di dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Jadi tauhid as-siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang ikut berada di bawah telapak kaki pemahaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sama dengan orang yang telah menemukan minyak atau intisari daripada ajaran tauhid itu sendiri. Nah,
Tauhid tingkat yang ketiga dan keempat ini, kenapa dia lebih tinggi daripada tingkat mutakallimin? Karena dia adalah pengalaman batin setelah mendapatkan insyirahus sadr, ketersingkapan jiwa. Ini sama dengan isyarat Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang yang dadanya atau jiwanya, dalam dada ada jiwa, jiwanya itu diberikan ketersingkapan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu telah mendapatkan seberkas cahaya dari Tuhan, il Islam, di dalam beragama Islam ini. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa may yuridullahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang ingin diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah untuk didekatkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan insyirahus sadr, Tuhan memberikan ketersingkapan jiwa. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali atau yang disyaratkan dengan pembahasan atau di saat beliau membagi tauhid itu kepada 4 tingkatan, dan tauhid tingkat 3, tingkat 4, tauhid orang khawas dan khawasul khawas, orang pilihan daripada orang pilihan Tuhan, itu karena adanya insyirahus sadr. Nah, yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana cara seorang sufi itu untuk mendapatkan insyirahus sadr ini? Agar seorang kelana sufi itu atau orang yang menjalani laku suluk itu, menjalani perjalanan spiritual, perjalanan batin menuju Tuhan itu, dia menemukan inkisyaf, keterbukaan jiwa. Nah, ini diajarkan oleh guru kita di dalam kearifan tarekat khalwatiyah. Itu diajarkan bahwa inkisyaf atau al-kashfu itu la yuhsal binadharin aqliyin. Itu mustahil didapatkan dengan hanya sekedar melakukan perenungan akal atau berteori secara akal. Tapi dia itu hanya bisa didapatkan dengan binurin yaqdhifuhullahu ta'ala fil qalbi. Itu hanya dengan semata-mata ada semacam cahaya. Tuhan letakkan cahaya keterbukaan ke dalam jiwa seorang salik atau orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bertanya, cahaya ini bagaimana bisa masuk ke dalam jiwa? Tuhan yang meletakkannya. Nah, wala yaqdhifullahu ta'ala fil qalbi, dan Tuhan tidak akan meletakkan cahaya itu di dalam hati illa fi qalbi man tamassaka bisyari'atil gharra. Pertama, syaratnya dia harus berpegang secara lahir batin kepada ajaran agama ini. Yang kedua, harus tasyabbas bidzil sunnah. Dia harus betul-betul berpegang kuat kepada tali sunnah, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana bentuknya? Apa yang diajarkan Nabi? Tamassaka bisyariah itu, berpegang erat itu, ya yang pertama. Kita harus melakukan birriyadhatil muta'aliyah, betul-betul ada riyadah. Jadi kalau meminjam bahasa Syekh Akbar Ibnu Arabi, riyadah itu adalah riyadah ruhiyah. Jadi ruhiyah ini kita harus betul-betul melakukan perjuangan, latihan-latihan ruhiyah itu untuk membuat hati ini bisa tercerahkan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk riyadah itu. Terus yang kedua, harus ada mujahadah. Nah, kalau bahasa Syekh Akbar Ibnu Arabi, mujahadah badaniyah. Gampang, kita biasa melakukan puasa, salat malam, itu susah karena kita harus melawan hawa nafsu kita yang susah, selalu ingin mendapatkan kesenangan saja, sehingga salat malam itu bagi orang yang tidak diberikan hidayah oleh Tuhan dan tidak memiliki semangat untuk bermujahadah, itu akan susah. Puasa juga begitu, diam juga begitu, atau kita melakukan uzlah untuk melakukan prosesi yang namanya khalwat atau beriktikaf. Jadi kita berusaha ada waktu dan ruang tertentu kita hanya berdua saja. Nah, ini secara bahasa majasi, berdua dengan Tuhan, dan kita melakukan semacam perenungan. Itu susah, kecuali orang-orang yang betul-betul ada bidayatun muhriqah, ada permulaan, ada semangat untuk melalui itu semua. Inilah yang dimaksud dengan at-tamassuk bisyari'atil gharra, berpegang teguh kepada ajaran syariat. Nah, guru kita memberikan rincian. Jadi bentuk riyadah dan mujahadah itu dirinci. Pertama, riyadah itu batinnya kita ini apa yang harus kita latih? Bilinsilah anid dunya bil kulliyah. Kita berusaha mencabut dari dalam jiwa, dari dalam hati kita ini ada rasa cinta kepada dunia,
atau rasa cinta kepada al-aghyar, segala sesuatu selain Tuhan. Jadi kita tidak punya obsesi apapun kecuali Tuhan. Kita mempergunakan fasilitas yang diberikan Tuhan ini yang hukumnya mubah dalam hukum fikih kita, karena al-aslu fil asya' lil ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu hukumnya mubah, boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi meskipun dia mubah, kita tidak ingin hati kita juga ini akan tertarik ke situ. Karena dalam ajaran agama kita ini kita diajarkan yang namanya zuhud. Zuhud itu permasalahan hati. Badan boleh menikmati, kita boleh hidup bermegah-megahan, tapi tidak tembus ke hati. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allahu wa habbani an-nas. Ajarkan kepada saya ada semacam amalan atau perilaku yang kalau saya kerjakan, saya dicinta Tuhan dan saya dicinta sama orang. Apa kata Rasul? Rasul bersabda, izhad fid dunya yuhibbukan nas. Udah, hatimu itu jangan pernah ada rasa cinta. Jadi kamu melihat dunia ini tidak gembira dan juga tidak senang. Jadi tidak gembira dan juga tidak sedih kalau hilang. Jadi ada yang namanya zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kita itu hati kita zuhud, menghilangkan itu obsesi dunia, dan tujuan itu hanya betul-betul bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya kita jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Insya Allah pasti Tuhan akan cinta kepada kita. Sama, Nabi juga memberikan gambaran, wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Ada milik seseorang, jangan pernah mau suka atau ingin memiliki milik orang itu, pasti orang itu suka sama kita. Nah, inilah tadi. Jadi riyad yang pertama itu kita harus cabut dalam hati kita, ini betul-betul bersih, tidak ada obsesi lagi kecuali kepada Allah. Imam Abul Hasan Az-Zazili mengajarkan kepada kita tentang teori ini. Imam Abul Hasan mengatakan, ya Allah dalam munajatnya, Allahumma ij'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Dunia dan segala isinya itu, bahkan juga akhirat, surga neraka begitu, kata Abul Hasan, ya Allah letakkan di tangan kami, biarkan dinikmati oleh tubuh kami, tapi jangan pernah memasukkan atau meletakkan di dalam hati kami. Nah, ini mana al-insilah. Yang kedua, harus at-tajrid anil quwa al-juz'iyyah. Kita harus betul-betul ada semacam pengakuan. Kemarin kita belajar sedikit tentang tauhid tingkat mutakallimin, di saat kita belajar al-kasbu. Ada iradat, ada kudrat, ada ilmu yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, meskipun kita secara zahir kita berpikir ada ilmu, kita punya keinginan, kita ada kekuatan, dan segala potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar. Nah, meskipun secara lahirnya kita yang memiliki, tapi itu harus at-tajrid. Kita harus kembali kepada kudrat Tuhan yang Maha Qadim, yang tiada batasnya, yang membuat sifat-sifat itu ada di dalam diri kita. Nah, inilah. Dan itu susah. Kebanyakan ada orang, dia hebat, dia kuasa, dia punya keinginan, dia punya ilmu, dia membanggakan itu semua. Karena kenapa? Dia tidak at-tajrid. Dia tidak mengenal kepada hakikat yang sebenarnya. Nah, inilah orang yang tertipu. Kita harus beribadah dan ini susah. Karena dalam diri kita ini ada cobaan yang berupa hawa nafsu. Di luar diri kita ini ada juga godaan-godaan dari iblis dan syaitan. Inilah yang membuat kita kadang memberikan pengakuan kepada sesuatu yang sebenarnya itu bukan milik kita dan itu sebenarnya di luar daripada kuasa kita. Insya Allah kalau kita mampu at-tajrid anil quwa al-juz'iyyah, lahiriah kita berkuasa, hakikatnya kekuasaan ini itu adalah anugerah dari Allah. Lahiriah mungkin kita ada jabatan, kita ada harta, lahiriah kita diberikan ilmu, tapi itu secara lahiriah saja. Secara hakikat itu semua pemberian Tuhan. Bukan hanya pemberian Tuhan, semuanya ada dan eksis di dalam diri kita dan eksis di alam semesta ini karena berada dalam sifat qayyum, dalam genggaman kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, riyada itu harus dalam bentuk apa? Dalam bentuk di dalam diri kita ini ada karakter-karakter jahat. Nah, karakter jahat ini harus kita buang jauh-jauh. Jadi kalau bahasa guru kita itu, ini bahasa di dalam karya guru besar Khalwatiyah di Sulawesi, Syekh Abu Bakar bin Fihrin Polak, Bang, beliau meneruskan, dan ini juga ya itu dari apa yang telah dicatat baik-baik dari baginda Rasul dan diterima turun-temurun sampai zaman kita sekarang ini. Itu harus ada usaha untuk at-takhliyah, mengosongkan diri ini, atau tazkiyatun nafs, kita bersihkan jiwa kita ini anir radia dari semua sifat-sifat buruk itu.
Mana contohnya? Tadi kita sebutkan sebagian sifat-sifat buruk yang kadang bercokol dalam hati. Ada ria, ada sum'ah, suka kalau orang kita dengar orang cerita-cerita baik kita. Ada ujub, nah, biasa ada narsis. Ada takabur dalam diri kita. Ada syarhu al-kalam, orang itu suka sekali kalau ngomong dan selalu mau tampil. Atau syarhu ta'am, dia hanya mau memuaskan syahwat nafsu saja, jadi kalau makan tidak ada batasnya. Itu kan dalam Islam diajarkan oleh baginda Rasul, tidak boleh begitu. Ada juga syarhul jah atau hubbul jah, ada hubbul mal, tergila-gila dengan harta duniawi yang pasti akan kita tinggalkan, dan membanggakan itu semua, membanggakan anak, dan juga membanggakan al-jah, nama, kalau kebetulan kita diberikan cobaan Tuhan, diberikan kedudukan atau ketenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dibuang. Dan insya Allah jika semuanya sudah tahliyah, insya Allah nanti akan muncul tahliyah. Tahliyah itu apa? Kita tahu pihak jiwa kita ini, hati nurani kita ini, kita harus isi dengan sifat-sifat al-hamidah yang mulia. Insya Allah dengan riyadah dan mujahadah tadi ini, dan itu susah. Kalau kita mampu melakukan 4 macam riyadah tadi ini, ya, jadi Paul Lakbang atau Syekh Abu Bakar bin Fihrin itu memberikan rumusan 4 ini. Nah, setelah itu baru Tuhan yaqdhifullahu ta'ala an-nura fi qulubina, baru Tuhan akan memberikan cahaya ke dalam hati kita, dan dengan berkah cahaya itu akan terjadi inkisyaf, ketersingkapan jiwa sebagai dasar untuk bisa memasuki tingkat tauhid ketiga, orang khawas, dan tingkat tauhid yang terakhir atau yang keempat, yang khawasul khawas. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Orang yang tidak diberikan nur, kenapa nggak ada nur? Karena tidak ada riyadah, karena tidak berpegang teguh kepada ajaran syariat dan sunnah Rasul. Kalau tidak ada nur, berarti orang itu tetap bisa dianggap, kalau bahasa Al-Quran, dia berjalan di kegelapan, atau dalam bahasa Al-Quran dia sama saja dengan orang yang mati. Jadi Allah berfirman, jadi wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur, orang yang tidak diberikan seberkas cahaya dalam dadanya, itu fama lahu min nur, dia tidak punya cahaya dan tetap berada dalam kegelapan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, awan kana maitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masalahu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang ibaratnya mati karena nggak ada cahaya sama dengan orang yang hidup? Coba bandingkan, ada orang mati, ada orang hidup. Nah, ada yang mati tapi dihidupkan oleh Tuhan. Tadi mati karena nggak ada nur, diberikan nur, akhirnya dia ibaratnya orang yang hidup. Itu jalan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, ada cahaya dalam dirinya, dan dengan cahaya itu dia berjalan di sekitar manusia dan memberikan juga bagi-bagi cahaya kepada orang. Kama masaluhu fi dzulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama dengan orang yang hidup di dalam kegelapan? Di mana-mana dia justru akan menjadi merusak karena tidak ada pencerahan yang mampu diberikan kepada orang yang ada di sekitarnya.